Kejadian mengerikan ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu saat aku masih SMP. Bel pulang sekolah berbunyi. Semua teman sekelasku sibuk membereskan peralatan sekolahnya, menyiapkan payung dan juga jas hujan untuk bersiap menerobos hujan deras sore itu. Saat itu sore hari sekitar pukul 5 sore, turun hujan dengan sangat deras. Terpaksa aku dan beberapa teman sekolahku menerobos hujan agar dapat sampai di rumah sebelum gelap. Sialnya, kali ini aku nggak membawa payung. Namun aku nggak khawatir, karena buku-buku sekolahku sudah aman di dalam kantong plastik dan kumasukkan ke dalam tas punggungku. Mega temanku dengan baik hati ingin berbagi payung denganku, karena rumah Mega searah dengan rumah nenekku. Rumahnya berada di satu komplek dengan rumah nenekku, hanya berbeda blok saja. Aku berjalan bersamaan dengan Mega di satu payung miliknya. Jarak dari sekolah ke rumah kami tak terlalu jauh, hanya sekitar 15-20 menit saja jika berjalan kaki. Dan kami sudah terbiasa untuk pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama-sama. Yang membedakan hanyalah kondisi hujan yang cukup deras saat itu. Jalanan kali ini sangat sepi, selain karena saat itu hujan deras dan waktu pun yang akan segera masuk waktu maghrib. Dan akan gelap pastinya. Jadi tak seorang pun yang kami lihat berada di sekeliling jalan komplek ini. Singkatnya, kami sampai di persimpangan jalan yang harus memisahkan aku dengan Mega. Tak apalah, perjalananku tak begitu jauh untuk sampai di rumah nenekku. Hanya beberapa meter saja dari persimpangan jalan itu. Oh iya, sedikit menjelaskan. Ayah dan ibuku tinggal di luar kota, sementara aku tinggal berdua saja dengan nenekku di rumahnya. Terkadang ada Mbak Yuni yang membantu kami membereskan rumah nenek. Namun, kalau sore hari, ia pulang ke rumahnya setelah selesai mengerjakan pekerjaannya. Sampailah kami di persimpangan jalan, di mana perjalanan kami harus terpisah. Arah rumah nenekku harus belok ke kiri jalan. Aku harus melewati sebuah gang atau seperti jalan yang tak terlalu besar. Sepanjang gang itu di kanan dan kirinya hanya ada tembok yang cukup tinggi dari samping rumah sekitar. Dan posisi rumah nenekku ada di ujung gang itu. Sementara Mega harus tetap berjalan lurus ke jalan besar untuk sampai ke rumahnya. Makasih ya Mega tumpangannya, gue balik ya, ucapku sambil menyodorkan payung milik Mega yang sedari tadi aku pegang. Lo gak apa-apa kehujanan? Tanya Mega sedikit khawatir. Sedikit lagi sampai kok, lagian tanggung juga udah lumayan basah. Satu payung berdua memang tidak bisa membuat kami aman dari air hujan. Rok dan baju kami sudah terlanjur basah, hanya kepala yang masih terasa kering. Setelah berpamitan dengan Mega, aku langsung pergi dengan sedikit berlari. Baru beberapa saat aku berlari, aku menoleh ke arah Mega tadi untuk melambaikan tanganku. Mega tersenyum sambil membalas lambaian tanganku. Aku kembali berlari lagi. Di tengah derasnya hujan, aku berlari kecil. Entah mengapa aku merasa ada seseorang yang juga ikut berlari di belakangku. Suara langkah kaki dan cipratan airnya sangat terasa. Aku refleks menoleh dan tak mendapatkan seorang pun di belakangku. Aku mengabaikan perasaanku. Tapi seketika pandanganku tertuju kembali ke arah di mana tadi Mega berdiri sebelum aku pergi. Keadaan sekitar yang mendung ditambah hujan yang deras, hampir gelap, membuat pandanganku sedikit kabur. Loh, si Mega belum jalan juga. Ngapain dia diam di situ? Ucapku bergumam sambil melihat Mega yang masih diam di ujung jalan persimpangan itu dengan payungnya. Aku mencoba melambaikan tanganku ke arah Mega, mengisyaratkannya. Namun dia diam saja dan tak membalas lambaian tanganku. Aku mulai sedikit heran, karena Mega menghadap ke arah jalan yang kutuju ini, sedangkan rumahnya berada di jalan yang ada di arah depan tadi. Harusnya ia lurus saja. Mengapa ia seolah memperhatikan aku dari persimpangan itu? Ah, sudahlah. Mungkin Mega hanya ingin memastikan aku sampai di rumah nenekku. Aku kembali melanjutkan perjalananku. Kali ini aku berjalan santai. Tak peduli tubuhku sudah basah kuyup oleh air hujan. Tiba-tiba saja, aku merasa seseorang juga berjalan di belakangku. Perasaanku mulai tak karuan. Aku mempercepat langkahku, namun sesuatu di belakangku itu juga ikut mempercepat langkahnya. Aku mulai merasa ketakutan, karena bisa kupastikan
Tak ada seorang pun di belakangku tadi. Aku segera menoleh untuk memastikan siapa yang mengerjaiku. Apa Mega mengikutiku? Namun, tak ada siapapun di belakangku. Lagi-lagi pandanganku tertuju pada satu objek di persimpangan jalan tadi. Seseorang yang memakai payung, masih dengan posisi yang sama menghadap ke arahku. Ia terdiam, tak bergerak sedikit pun. Aku penasaran dan mencoba melambaikan tanganku lagi. Kali ini sambil berteriak memanggil Mega. Mega! Mega! Namun ia tak menjawab panggilanku ataupun membalas lambaian tanganku. Kuperhatikan awan semakin memudar dan keadaan semakin gelap. Perlahan aku berjalan mundur sambil terus melihat ke objek berpayung itu. Memastikan apakah itu Mega, orang lain, atau... Semakin aku berjalan mundur, objek itu semakin terasa mendekatiku. Seketika aku menghentikan langkahku, dan objek itu ikut berhenti juga. Jaraknya denganku mungkin sekitar 10 meter saja. Tangan dan kakiku mulai bergetar. Aku kembali berjalan mundur, dan semakin mempercepat langkahku. Semakin cepat langkahku, semakin cepat pula ia menghampiriku. Aku semakin panik dan mencoba berlari menghadapkan tubuhku ke arah depan lagi. Dan dengan singkat, aku melihat objek itu pun ikut berlari di belakangku. Aku semakin mempercepat langkah kakiku untuk segera sampai di rumah nenekku. Kemudian aku tersadar, sekuat tenaga aku berlari, namun tak membuat aku selesai melewati gang itu. Aku terus merasa berlari di tempat yang sama. Tubuhku sudah basah kuyup karena guyuran hujan yang semakin deras. Aku ini kenapa? Gumamku dalam hati. Seketika, aku merasa sangat lelah dan memutuskan untuk menghentikan langkahku. Aku hanya diam sambil mencoba mengatur nafasku, tanpa berani sedikit pun menoleh ke arah belakang. Aku fokuskan pandanganku ke depan, masih melihat kenyataan bahwa aku masih di tempat yang sama, tak jauh dari persimpangan jalan tadi, meskipun aku sadar bahwa aku sudah berlari sekuat tenaga. Suara hujan menutup suara helaan nafasku yang tak karuan, hingga ku dengar suara langkah kaki yang terdengar cepat dari belakangku menuju ke arahku. Aku memberanikan diri membalikkan tubuhku ke belakang, dan aku melihat sosok hitam berpayung berlari ke arahku dengan sangat cepat. Aku melihatnya dengan jelas. Aku berteriak sambil memejamkan mataku seketika sosok itu hampir saja menabrakku. Seketika hening. Aku hanya mendengar suara hujan dan tak merasakan seseorang ataupun sesuatu menabrakku. Masih dengan nafas yang tak karuan, dan kali ini aku menangis. Aku memberanikan diri membuka mataku. Tak ada siapapun di hadapanku. Sama sekali tidak ada satu sosok apapun. Aku lemas dan terduduk di tengah gang itu sambil menangis. Entah aku harus bagaimana. Rasanya aku tak memiliki tenaga meskipun hanya untuk sekedar berteriak meminta tolong. Jalan ini sepi. Tidak ada seorang pun yang melintasi jalan ini. Tak lama terdengar sayup-sayup suara azan maghrib. Aku memberanikan diriku untuk bangun kembali sambil memperhatikan sekitarku. Aku melanjutkan langkahku kembali ke arah rumah nenekku dengan sisa tenaga yang ada. Aku berjalan tertatih sambil masih menangis dan diiringi nafas yang tak karuan. Aku terus berjalan perlahan menuju ke rumah nenekku dengan jarak pandang yang terbatas. Jalanan yang gelap, tanpa ada satu lampu yang menyala di gang itu. Aku sangat takut, bingung. Saat ku perhatikan sekitar, sambil terus berjalan. Dan kembali tersadar bahwa aku masih ada di jalan yang sama. Jarak rumah nenekku tak berkurang dari tempatku berada saat itu. Apa yang terjadi padaku? Aku mencoba tak menghiraukan keanehan itu
dan terus berusaha berjalan lalu sedikit mempercepat langkahku. Tiba-tiba saja, sosok itu ada di depanku sekarang, di ujung gang, masih dengan posisi yang sama, memegang payung dan menghadap ke arahku tanpa melakukan apapun. Aku semakin ketakutan, tenagaku semakin habis. Aku hanya bisa menangis, tapi tidak bisa berteriak. Aku berjalan mundur ke arah sebaliknya, tak peduli akan sampai ke rumah nenekku atau tidak. Aku hanya berharap bisa bertemu seseorang yang dapat menolongku. Sosok itu masih diam di ujung sana. Aku tak bisa melihat wajahnya, hanya melihat bentuk tubuhnya yang tinggi dengan baju hitam dan memegang payung, persis seperti payung milik Mega temanku tadi. Aku hanya bisa menangis. Sekali lagi, sosok itu berlari lagi ke arahku, seakan ia ingin menabrakkan dirinya ke tubuhku. Kali ini kuberanikan diriku untuk tidak memejamkan mataku. Aku pasrah dan hanya diam menghentikan langkahku, menunggu sosok itu menuju ke arahku. Semakin ia dekat, semakin jelas rupa dan bentuknya. Aku melihat ia memakai baju dress hitam selutut. Kakinya panjang, tak terlihat normal, dan terlihat bengkok. Mulutnya terbuka lebar, seolah ia berteriak, namun aku tak mendengarkan suara apapun. Matanya sangat besar, seperti meleleh, hingga satu wajahnya hanya terlihat mata dan mulut yang menganga tanpa hidung. Rambutnya panjang terlihat basah. Tangan kirinya memegang payung, sementara tangan kanannya tak terlihat. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi suaraku tak terdengar. Ia semakin dekat, semakin terlihat sangat dekat denganku. Namun tiba-tiba saja, dia bias, menghilang, seperti sebuah siluet hitam yang memudar. Aku melihatnya dengan jelas saat ia menghilang perlahan. Lalu aku terkejut dengan lampu jalan yang tiba-tiba saja menyala. Karena tubuhku semakin terasa lemas, aku tak sempat lagi untuk memperhatikan sekitarku. Lampu jalan sudah menyala dan keadaan menjadi lebih baik karena ada cahaya yang membantuku melihat ke sekitar. Namun rasanya aku tidak memiliki tenaga lagi. Seketika saat itu, aku terjatuh dan tak sadarkan diri. Singkatnya, setelah kejadian itu, nenekku menceritakan kronologinya. Ada 2 orang tetanggaku yang melihat aku tergeletak di tengah gang itu. Mereka membawaku ke rumah nenekku, dan aku langsung dilarikan ke rumah sakit. Mereka mengira aku pingsan karena kedinginan, atau karena kondisi tubuhku yang tidak baik, ditambah aku yang kehujanan. Keesokan harinya, aku tersadar dari pingsan di ruangan rumah sakit. Aku tak menceritakan kejadian itu pada siapapun, termasuk kepada nenekku, karena kupikir kejadian itu sangat tidak masuk akal. Ditambah lagi, hampir setiap hari aku melewati gang itu, dan tidak pernah mendapatkan gangguan atau pengalaman buruk apapun. Terlebih lagi, aku juga tidak pernah mendengar cerita horor atau mengerikan dari orang sekitar mengenai gang itu. Lalu mengapa hal itu terjadi padaku? Apa aku sudah melakukan kesalahan? Meskipun kejadian itu sudah terjadi 6 tahun yang lalu, namun sampai saat ini beribu pertanyaan masih ada di kepalaku tentang apa yang terjadi padaku saat itu. Alasan apa yang membuat aku mengalami hal mengerikan itu? Dan siapa dia di tengah hujan?